Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku sekalian yang sama berbahagia, insyaallah ini kita kembali belajar sejarah kebudayaan Islam tentang seputar pertanyaan tentang hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Taif. Anak-anakku sekalian, pelajaran kita hari ini yaitu kompetensi intinya dan kompetensi dasarnya. Saya bacakan kompetensi dasarnya adalah menunaikan kemauan untuk selalu berubah menuju kebaikan sebagai bentuk implementasi semangat hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Taif. Memiliki perilaku kesabaran Nabi Muhammad dalam peristiwa hijrah ke Taif, kemudian mengetahui peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Taif, mengetahui sebab-sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Taif, mengetahui kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah ke Taif, dan menceritakan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Taif. Kemudian tujuan pembelajaran kita adalah anak-anakku sekalian bisa memiliki sikap kemauan yang baik untuk selalu berubah menuju kebaikan sebagai bentuk implementasi semangat hijrah Rasulullah SAW ke Taif. Kemudian anak-anakku sekalian dapat memiliki perilaku kesabaran seperti kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa hijrah ke Taif. Kemudian anak-anakku sekalian dapat mengetahui peristiwa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif, dapat mengetahui sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Taif, kemudian dapat mengetahui kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa hijrah ke Taif, dan bisa menceritakan peristiwa hijrah dan sahabat ke kota Taif. Anak-anak kalian, hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif, kita coba lihat gambar peta atau peta dari kota Taif. Tanya, jika kamu berada di kota Mekah, berada di sebelah manakah kota Taif itu berada? Jadi kota Taif terletak di sebelah tenggara kota Mekah. Kota Taif adalah kota yang sangat bersejarah dalam perkembangan agama Islam. Jarak kota Taif sampai Mekah kurang lebih 65 km. Kalau kita di sini berarti dari Timika ke Mapurjaya, sekitar itulah. Dari Timika kota sampai ke Mapurjaya, itulah kalau kita sekitar 65 km. Yang jadi pertanyaan adalah, setelah kita melihat gambar peta tadi, mengapa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif dan bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif? Kita langsung ke peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Taif. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Zuhruf ayat 31 yang artinya, dan mereka berkata, mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri, yaitu kota Mekah dan Taif. Kota Taif merupakan salah satu kota yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat di atas menerangkan bahwa kota Taif dianggap setara kedudukannya dengan kota Mekah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan Nabi Muhammad SAW melaksanakan hijrah ke Taif? Menurut Tabaqah Ibnu Sa'ad, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif terjadi pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Jadi Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif itu pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Selanjutnya, siapakah yang menemani Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif? Jadi Nabi Muhammad SAW pergi atau hijrah ke Taif ditemani oleh Zaid bin Harisa. Kemudian apa tujuan Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif? Nabi Muhammad SAW pergi Taif dengan tujuan untuk mencari bantuan keluarganya yang ada di Taif, yaitu Kinanah yang bergelar Abu Jalil dan Mas'ud yang bergelar Abu Kuhal serta Habib. Setelah tiba di Taif, Nabi Muhammad SAW menuju ke rumah para pemuka Bani Thaqif
yang merupakan orang-orang yang berkuasa di daerah tersebut. Kemudian Nabi pun menyampaikan, Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang Islam dan mengajak mereka agar beragama Islam atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimanakah tanggapan penduduk Taif terhadap masuk kedatangan Nabi Muhammad SAW? Anak-anakku sekalian, masyarakat kota Taif mereka menolak secara mentah-mentah dan menjawab dengan kasar. Nabi Muhammad SAW pun bangkit dan meninggalkan mereka. Nabi berharap agar berita kedatangannya tidak diketahui oleh kaum Quraisy, tetapi mereka menolak. Mereka justru mengerahkan kaum penjahat serta para budak untuk menyerang dan melempari Nabi dengan batu. Hal ini mengakibatkan cedera pada Nabi Muhammad SAW dan Said Harisa pun. Dan Said Harisa pun berusaha keras melindungi Rasulullah SAW. Tetapi ia sendiri juga terluka, atau Said bin Harisa pun juga terluka. Terus pertanyaan selanjutnya, mengapa penduduk Taif menolak ajakan Nabi Muhammad SAW? Ternyata penduduk Taif sudah dihasut oleh Abu Jahal untuk tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW meninggalkan kota Taif, dan untuk menghindari kejaran penduduk dengan kondisi pakaian yang bermulan darah dan penuh luka. Dan kan demikian, jika Taif yang bertujuan untuk mendapat bala bantuan dan saudara Nabi dapat dikatakan tidak berhasil. Jadi apa yang dapat kita ambil atau petik pada peristiwa hijrah Taif ini adalah, anak-anak sekalian, anakku sekalian bisa mendeladani sifat Said bin Harisa yang selalu setia mendampingi Nabi SAW, yang selalu mendampingi Nabi SAW, menemani Nabi Muhammad SAW. Kemudian hikmahnya adalah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Surah Al-Anfal 60-65. Anak-anakku sekalian yang sama berbahagia, selanjutnya B. Sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Mengapa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif? Penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif diantaranya karena tekanan dari kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Kaum kafir Quraisy semakin sering mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad. Itu terjadi setelah Khadijah istrinya Nabi dan Abu Talib pamannya Nabi wafat. Mereka menganggap tidak ada lagi orang yang disegani yang melindungi Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, dalam kejadian ini kita harus bisa bersabar. Kita mengikuti kesabaran Nabi Muhammad SAW, yaitu kita dapat bersabar dan bertawakal kepada Allah dalam keadaan susah dan senang. Artinya Rasulullah hijrah ke Taif walaupun tidak diterima oleh penduduk Taif, tapi beliau tetap bersabar, tidak membalas perlakuan orang atau masyarakat Taif. Anak-anak sekalian, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan kita pada pelajaran kita hari ini, yaitu Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif dengan harapan dapat menyebarkan agama Islam dengan tenang dan damai. Beliau berharap akan mendapat dukungan dan bantuan dari saudara-saudaranya, namun kenyataannya berbeda. Beliau justru dihina, diusir, dilempari batu hingga terluka oleh penduduk Taif, hingga Nabi Muhammad SAW kembali kota Mekah. Maka pelajaran yang dapat diambil hikmahnya adalah, hindarilah sifat sombong. Sebuah hadis Rasulullah SAW dari Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak dapat masuk neraka orang yang terdapat iman dalam hatinya walaupun hanya seberat biji bayam, dan tidak akan masuk surga seorang yang dapat dalamnya terdapat kesombongan di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya sebejat biji bayam. Maksudnya sifat kesombongan ini yang dimiliki penduduk kota Taif
jangan kita jadikan sebagai artinya kita hindari dari sifat sombong tersebut. Dan orang yang dapat dan hikmah yang dapat kita petik pada hari ini, yaitu dari hadis Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang tertimpa kesulitan, sakit, kesahan sampai hanya terkena duri, melainkan hal itu akan menghapus dosa-dosanya. Jadi kalau kita mendapat musibah, kalau kita mendapat cobaan, mudah-mudahan cobaan itu atau musibah yang kita dapatkan, kita dapat bersabar menerimanya, karena itu adalah penghapus dari dosa-dosa kita. Demikianlah pertemuan kita, pembelajaran kita hari ini, dan mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapat berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anakku sekalian bisa memahami tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Taif. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.